Dia berusia 18 tahun, cantik dan tangguh. Tetapi ketika sekelompok calon gangster merasa terancam oleh kepercayaan dirinya, mereka menyerangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Jangan lupa komen kalian berasal dari daerah mana ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe channel ini. Lalu sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Pernahkah Anda mendengar cerita yang begitu tidak masuk akal, begitu mudah dihindari hingga membuat Anda tercengang? Itulah kisah Rachel Berkaimang, atau kita panggil saja Rachel ya. Dia baru berusia 18 tahun. Seorang siswa SMA kelas 3 dari Everett, Washington. Rachel sangat cerdas, percaya diri, dan mandiri. Dia bukan tipe gadis yang mudah menyerah, lembek, dan cengeng. Rachel adalah orang yang tomboy. Nah, karena sifatnya itulah yang membuatnya berbahaya bagi orang yang salah. Rachel Berkaimer punya kisah rumit dengan salah satu pembunuhnya nanti, seorang pria bernama John Anderson. Mereka ini sempat berpacaran guys, tapi hubungan mereka berantakan. Pria itu sangat posesif, pencemburu, dan agak terobsesi padanya. Nah, si Rachel yang jiwanya penuh kebebasan tidak suka dengan hal itu. Akhirnya mereka pun putus. Setelah mereka putus, pria itu nggak bisa move on guys. Tapi si Rachel, dia cuek aja. Dia tidak menyembunyikan perasaannya dan juga dia tidak berpura-pura takut padanya. Anderson ini pernah bergaul dengan sekelompok gangster. Mereka menyebut diri mereka Seattle Hillbloods. Tapi mereka bukan keluarga kriminal terorganisir sungguhan, jadi kayak preman jalanan biasa gitu. Mereka anak-anak pinggiran kota, berdandan kayak anak punk, berfantasi tentang kekuasaan. Namun mereka adalah orang-orang yang membawa senjata, berbicara keras, dan melontarkan ancaman. Salah satunya adalah John Whittaker, tangan kanan Anderson. Tokoh lainnya termasuk Tony Williams, Matthew Durham, dan seorang pria bernama Yusef Jihad, yang kemudian memainkan peran penting. Karena Rachel adalah mantannya si Anderson, jadi sudah pasti Rachel pernah nongkrong bareng mereka sebelumnya. Jadi Rachel tidak takut pada mereka. Malah suatu kali dia mengejek mereka, dan tanpa dia sadari, itu sangat melukai ego mereka. Dan itulah yang memicu reaksi berantai yang mengerikan. Pada 23 September 2002, entah gimana ceritanya, Rachel tiba-tiba setuju untuk bertemu Anderson lagi. Tapi Rachel tuh bohong sama ayahnya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia akan berbelanja dengan seorang teman. Padahal dia mau ketemu Anderson. Jangan ya dek ya. Namun segala sesuatunya dengan cepat menjadi kacau. Setibanya di rumah tempat Anderson dan gengnya nongkrong di Everett, ia langsung disergap. Para pria itu sudah menyusun rencana. Mereka merasa Rachel nggak tunduk sama mereka. Rachel bukan lagi sekadar mantan pacar. Mereka menganggapnya sebagai ancaman atau musuh. Singkat cerita, Anderson, Whittaker, dan yang lainnya menangkapnya, mengikatnya dengan lakban, dan memaksanya ke tanah dengan todongan senjata. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke arahnya dan mengejeknya. Tertawa sementara ia menangis dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Mereka kan bukan orang asing ya. Mereka itu adalah orang-orang yang ia kenal kok, jahat banget. Lalu mereka memasukkannya ke dalam tas ransel. Iya, tas ransel. Lalu mereka membawanya ke mobil seolah-olah dia barang bawaan. Ini bukan kejadian tiba-tiba ya guys. Mereka sudah merencanakannya. Ini sudah direncanakan. Mengerikan. Mereka mengantarkannya ke sebuah kabin terpencil di Gold Bar, Washington, sekitar 48 km di sebelah timur Everett. Kabin itu milik kakek salah satu pria itu, Tony Williams. Dan itu akan menjadi tempat terakhir yang pernah dilihat Rachel. Di kabin, mereka mengikatnya. Ia ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam dan dipermalukan. Mereka mengatakan kepadanya, enaknya diapain ya nih orang? Beberapa dari mereka seperti Yusuf Jihad, kabarnya ingin melepaskannya. Tapi Anderson, dia ingin dianati.
Dia meyakinkan yang lain bahwa pasti dia akan mengadu. Bahwa jika mereka melepaskannya, dia akan melapor ke polisi, dan mereka semua akan dihukum. Dan inilah bagian terburuknya. Rachel pikir mereka akan membiarkannya pergi. Suatu ketika, bahkan seseorang membantunya berpakaian lagi. Wah, dia senang banget tuh dipikirnya. Dia punya harapan. Tapi nyatanya guys, keesokan paginya, Anderson menyuruh Rachel memakai sepatu. Ia menuntunnya keluar. Rachel berjalan bersamanya ke dalam hutan di belakang kabin. Rachel mungkin mengira dirinya dibebaskan. Namun sebaliknya, Anderson membawa sekop. Ia memaksanya menggali kuburannya sendiri dengan sekop itu. Pada saat itu kebayang nggak sih perasaan Rachel? Dia langsung berlutut kepada Anderson, mohon-mohon untuk melepaskannya. Menurut kesaksian di pengadilan, ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dan berkata, "Tolong jangan lakukan ini." Anderson lalu menyuruhnya berlutut di dekat kuburan dangkal. Dan lalu, dia menembaknya 7 kali. Dia meninggalkannya di sana, di hutan, dan kembali ke kabin. Sekarang kita kembali di kabin, yang lain membereskan. Mereka membuang pakaian Rachel, lakban, dan senjata-senjatanya. Mereka berencana untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun namanya bangkai, serapi-rapinya disimpan, bakal tetap tercium juga sih. Keluarga Rachel langsung tahu ada yang tidak beres. Ia tidak menjawab telepon. Ia belum pulang. Ayahnya, Bob Berkheimer, mulai mencarinya di hari yang sama. Ia menelpon teman-teman Rachel, menelpon polisi, dan melakukan segala cara untuk menemukannya. Selama 8 hari, tidak ada jawaban. Lalu sebuah informasi datang. Salah satu pria itu, Matthew Durham, dia mengakui semuanya, membawa polisi ke kabin, ke makam. Jasad Rachel ditemukan pada tanggal 4 Oktober 2002. Secara total, 8 orang didakwa terkait dengan penculikan dan pembunuhan Rachel. John Anderson, mantan pacar yang mengatur segalanya dan menarik pelatuknya, dihukum dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. John Whittaker, sahabat Anderson, dihukum tapi masih menunggu putusan. Yusuf Jihad yang membantu memindahkannya, tetapi tidak berpartisipasi dalam pembunuhan itu, menerima tawaran pembelaan dan dijatuhi hukuman 37 tahun. Tony Williams, yang kabin kakeknya digunakan, dijatuhi hukuman 30 tahun. Yang lainnya, seperti Durham, menerima hukuman yang lebih ringan karena bekerja sama dengan jaksa. Setiap orang punya kesempatan untuk menghentikannya. Tak satu pun dari mereka yang berhasil. Setelah kematian Rachel, orang tuanya memastikan dia tidak akan dilupakan. Mereka mendirikan Rachel Berkheimer Foundation, sebuah lembaga nirlaba, untuk membantu kaum muda menghindari kekerasan dan eksploitasi. Ayahnya, Bob, menjadi advokat yang gigih memperjuangkan hak-hak korban. Ia berbicara kepada para remaja, anggota parlemen, dan media tentang apa yang terjadi pada putrinya dan bagaimana hal itu bisa dicegah. Rachel bukan sekadar korban. Ia manusia, lucu, cerdas, kuat, dan berani. Ia punya rencana kuliah. Ia ingin kuliah di jurusan mode. Ia punya masa depan. Kisahnya menjadi pengingat brutal bahwa kekerasan tidak selalu datang dari orang asing. Terkadang, kekerasan datang dari orang yang pernah Anda percayai. Dari orang yang tak tahan menerima penolakan. Dari orang yang sangat membutuhkan kekuasaan, mereka rela membunuh demi merasakannya. Rachel membela dirinya sendiri. Dan akhirnya, itulah yang tidak dapat mereka tahan. Jadi itulah guys, akhir dari kisah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.